Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Siswa Panjang Hernosa. Saya adalah pengampu dari mata kuliah metode dan teknik penulisan ilmiah pada Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, Prodi Agribisnis. Jadi ini adalah slide tambahan jika Bapak Ibu menginginkan daripada teknik penulisan ilmiah dan bagaimana menerbitkan jurnal internasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips yang memang harus dikuasai oleh penulis ketika ingin menerbitkan ke jurnal internasional. Jadi yang pertama adalah bahwa kita harus familiar dengan alat yang kita punya atau tool yang dibutuhkan. Yang pertama adalah Mendeley, atau juga bisa menggunakan EndNote. Kemudian ada Grammarly, kemudian ada Quillball, kemudian ada Turnitin. Jadi nanti masing-masing daripada tool ini akan saya jelaskan secara singkat. Mendeley merupakan aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat sitasi, daftar pustaka, dan juga bibliografi secara otomatis. Jadi artinya memang Mendeley itu sendiri harus dikuasai daripada ketika kita menulis jurnal internasional, karena memang sitasi yang diminta oleh jurnal internasional itu adalah referensi-referensi yang dengan jurnal indeks yang baik. Kemudian kelebihan daripada Mendeley ini adalah gratis, kemudian dia sangat mudah digunakan. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah contoh daripada Mendeley tool itu sendiri, tool sitasi. Kemudian yang di sebelah kanan adalah EndNote. Jadi biasanya saya menggunakan Mendeley itu biasanya untuk Impat, tapi untuk EndNote saya menggunakan untuk jurnal yang ketiga atau yang lebih high. Kemudian selanjutnya ada Grammarly. Jadi Grammarly itu sendiri adalah suatu tool yang dibuat yang bisa include di Microsoft Office. Jadi fungsi Grammarly adalah untuk struktur bahasa, kemudian rekomendasi kata, kemudian dia dapat terintegrasi ke dalam aplikasi Word. Jadi pengalaman saya dalam menggunakan Grammarly, ketika kita gunakanlah yang premium. Jadi artinya apa? Jadi memang kebanyakan para pemilik jurnal internasional mereka menggunakan ini dan penyaranannya juga menggunakan Grammarly. Jadi memang sudah terbukti penulis-penulis internasional menggunakan Grammarly yang premium. Nah, ini adalah contoh ketika Grammarly itu include di Microsoft Office. Bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada correction, clarity, kemudian engagement, dan delivery. Jadi saya rasa hal ini tinggal kepiawaian daripada kita dalam mengoperasikannya. Jadi tidak boleh semua ini kita yes-kan. Selanjutnya Quillball. Jadi sebetulnya Quillball ini merupakan aplikasi untuk memparafrase tulisan agar tidak terkena plagiasi. Jadi memang kalau di internet itu sendiri banyak cara, namun caranya tidak baik. Jadi memang Quillball ini sendiri adalah suatu tool yang digunakan untuk memparafrase, dan parafrasenya itu banyak pilihannya. Nah, dan biasanya saya juga menggunakan versi premiumnya. Jadi memang banyak juga penulis-penulis internasional menggunakan Quillball untuk parafrase. Nah, selanjutnya yang terakhir Turnitin. Jadi Turnitin Bapak Ibu, jadi Turnitin itu terbagi dua, ada yang lokal, yaitu bahasa Indonesia saja, kemudian ada yang bahasa Inggris. Jadi biasanya saya menggunakan Turnitin nasional untuk mengecek plagiasi. Jadi kalau kita menulis untuk penulisan jurnal internasional, Q4, Q3, ataupun Q2,
diupayakan Turnitin-nya adalah 15, di bawah 15%. Jadi dengan begitu biasanya tahap pertama, tahap 1, kita paling tidak diterima oleh jurnal yang kita pilih atau kita submit. Jadi saya pikir itu beberapa tool. Nah, apa yang bisa saya ambil dari presentasi saya hari ini? Jadi sebenarnya semua peneliti itu mampu mempublish atau manuskrip topik, karena memang lebih rumit membuat ide penelitian yang unik daripada menuliskannya ke dalam jurnal internasional. Jadi kalau kita membuat ide, diupayakan kita harus mendasar kepada RIRIN atau Rencana Induk Riset Nasional berdasarkan prodi masing-masing. Jadi kalau saya adalah prodinya agribisnis atau pertanian. Jadi saya kira itu saja singkat yang saya sampaikan tentang teknik penulisan ilmiah dan menerbitkannya di jurnal internasional. Baik, Bapak Ibu, saya kira saya sudahi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.